تهنة القبولة من كل شر يفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسن وأنت راضي عنا في خير وفتن وعافية ونوينا حضرنا ويستر معنا في هذا المجلس وفي هذا المجمع كما نوم شيخنا كما نوم الأهل بن محمد بن سليم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di dalam pertemuan yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangannya. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertakwa sampai mati kita, dan mudah-mudahan berkat kita hadir pula dalam majelis yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan pertemuan yang seperti ini istiqamah kita sampai ke mati kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas siapa al-khulafa ar-rasyidin, siapa khalifah-khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah mengetahui bahwasanya khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sah menurut nasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berjumlah 30 tahun, yaitu ada 5 orang. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar ibn Khattab, yang ketiga Utsman ibn Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, dan yang kelima yang kadang dilupakan Sayyidina Hasan. Walaupun kekhalifahan beliau cuma 7 bulan, akan tetapi beliau berperan betul di dalam 7 bulan tersebut. Kemudian kita telah mengetahui juga bahwasanya Sayyidina Hasan adalah khalifah yang sah, akan tetapi karena ada 2 gejolak. Pada waktu itu Sayyidina Hasan mundur, turun dari jabatannya, mundur dari kekhalifahannya, dan diserahkan kepada Muawiyah, yang mana pada waktu itu sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pandangan Sayyidina Husain bahwasanya Muawiyah adalah imam pemberontak, adalah kelompok pemberontak. Akan tetapi karena ingin menyatukan umat Islam, hatinya umat Islam, maka Sayyidina Hasan rela turun dari kekhalifahan untuk menyatukan umat Islam. Dan kita telah mengetahui juga akan perkara tersebut. Akan tetapi Sayyidina Hasan ketika memberikan kekhalifahannya kepada Sayyidina Muawiyah, ada beberapa kalangan, ada beberapa anggota, ada beberapa orang yang mereka tidak memberikan atau tidak menyetujui atas mundurnya Sayyidina Hasan, dan salah satunya adalah adik beliau sendiri, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tidak percaya akan kekhalifahan, akan kepemimpinan Sayyidina Muawiyah. Dan Sayyidina Husain dipandang di mata Sayyidina Husain Al-Hasan adalah khalifah yang sah menurut khalifah-khalifah sebelumnya, sebagaimana pemilihan-pemilihan sebelumnya. Dan kita telah mengetahui bahwasanya ternyata ketidakpercayaan Al-Husain atas kepemimpinan Muawiyah itu terbukti setelah Muawiyah menjabat sebagai rajanya umat Islam. Akan tetapi di situ selama memimpin Sayyidina Muawiyah, beliau tidak pernah ada
bentrok dengan yang lain atau apa. Akan tetapi di akhir-akhir umur beliau, padahal kita telah membahas bahwasanya Sayyidina Hasan mau mundur menjadi khalifah apabila nanti setelah Sayyidina Muawiyah tidak jadi khalifah lagi, maka yang menjadi khalifah itu adalah Sayyidina Hasan. Akan tetapi kebetulan pada waktu itu Sayyidina Hasan, sebelum meninggalnya Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Hasan meninggal lebih dulu. Entah yang pendapat paling kuat bahwasanya Sayyidina Hasan itu diracun. Akan tetapi tidak ada yang menunjukkan, tidak ada yang mengatakan siapa yang meracun Sayyidina Hasan. Kemudian ketidakpercayaan Sayyidina Husain itu telah terbukti. Sebagaimana kita pertemuan sebelumnya telah membahas bahwasanya terbuktinya adalah pembunuhan sahabatnya Nabi yang dibunuh oleh Sayyidina Muawiyah atau dari anak buah beliau, dan yang kedua diangkatnya putra mahkota menjadi raja, diangkatnya putra mahkota menjadi waliul amr, yaitu pemimpin umat Islam. Padahal di dalam perjanjian harusnya ketika Muawiyah mundur, ketika Muawiyah berhenti, atau ketika Muawiyah meninggal menjadi rajanya umat Islam, maka turun menjadi kepada Sayyidina Hasan. Akan tetapi waktu itu Sayyidina Hasan tidak ada, sudah meninggal. Sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, bahwasanya setelah itu apabila Sayyidina Hasan meninggal dan Sayyidina Muawiyah tidak menjadi khalifah lagi, diserahkan kepada syura muslimin. Dalam artian kesepakatan para muslim, dipilih siapa yang menjadi khalifah, dipilih siapa yang menjadi presiden. Akan tetapi di situ Muawiyah sebelum beliau meninggal, yang menjadi pemimpin diwaris oleh Muawiyah, diwariskan kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Kemudian padahal Yazid ini adalah seorang pemuda ahli maksiat. Di dalam kitab-kitab itu tidak dikatakan bahwa saya Muawiyah itu melakukan maksiat, zina, minum khamar, melakukan perkara-perkara yang buruk, tidak ada. Tidak ada dikatakan di dalam kitab-kitab sirah. Akan tetapi Yazid anaknya Muawiyah itu tampak bahwasanya Yazid ini adalah ahli maksiat, minum mabuk-mabukan, gawiannya ada dendeknya Yazid nih. Kemudian berkata sampai-sampai Sayyidina Husain bergeletek, kenapa Yazid yang diangkat jadi khalifah? Kenapa Yazid yang diangkat menjadi pemimpin orang Islam? Padahal banyak sahabat-sahabat yang lebih afdal, yang lebih baik daripada Yazid. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Ibnu Zubair, dan yang lain-lainnya. Dan bahkan ada cucunya Rasulullah. Kenapa Yazid yang diangkat? Dan Yazid ini adalah ahli maksiat. Akan tetapi dia ditetapkan sebagai khalifah setelah Muawiyah, sesuai wasiatnya dari Muawiyah. Dan juga setelah Muawiyah ingin mundur atau meninggal dunia, Sayyidina Muawiyah juga mewasiatkan kepada Yazid. Hai Yazid, kata Muawiyah, hati-hati dengan 3 sahabat, hati-hati dengan 3 orang. Mereka 3 orang ini, jikalau engkau wahai Yazid menjadi presidennya umat Islam, 3 orang ini pasti enggak setuju. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, punya anak namanya Abdullah bin Umar. Ini hati-hati dengan 2 orang ini. Abdullah bin Umar cuman gampang dia. Abdullah bin Umar ini ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah apa? Abdullah bin Umar ini apabila banyak orang membaiat engkau, menyetujui engkau menjadi presiden, rajanya umat Islam, maka dia bakal ikut. Akan tetapi jikalau dia memberontak,
Jikalau dia memberontak, bunuh. Itu wasiatnya Muawiyah. Dan bahkan dikatakan di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, bahwasanya itu salah satu wasiat dari Muawiyah. Abdullah bin Umar, hati-hati. Abdullah bin Umar kalau dia enggak mengakui engkau menjadi presiden, bunuh. Yang kedua, hati-hati dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Hati-hati yang ini. Cuman cara mengatasi Sayyidina Husain, suruh dia bayat. Kalau enggak mau, suruh terpaksa. Cuman dikatakan dalam di sebagian kitab syarah, kalau dia enggak mau bayat, biarin. Jangan disentuh Sayyidina Husain. Bahaya, jangan disentuh. Itu wasiatnya Muawiyah. Kalau dia berontak, Sayyidina Husain mengangkat senjata lawan, kata Muawiyah, mewasiatkan kepada Yazid. Akan tetapi jikalau dia di dalam perlawanan tersebut Husain kalah, Sayyidina Husain kalah, kata Muawiyah, maafkan dia. Jangan sampai dibunuh Sayyidina Husain. Jangan sampai dibunuh. Kemudian yang ketiga, dengan hati-hati dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini orangnya keras kepala. Kalau dia nggak mau bayat, langsung bunuh. Padahal 3 orang ini sahabat. 3 orang ini sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan bahkan dikatakan di dalam kitab-kitab panjang wasiatnya Muawiyah. Yazid, ente nanti jadi presiden, hati-hati sama 3 orang ini. Sama ahli Madinah, kalau mereka nggak mau, lakukan sesuatu. Ahli Hijaz, ahli Syam. Jadi Muawiyah ini selama 20 tahun menjabat sebagai presiden umat Islam. Kalau bahasa kita itu top. Dasar ahli strategi beliau tuh. Dasar ahli strategi. Kemudian setelah itu, akan tetapi Al-Husain selamat, dan perlu catatan setelah ketika Muawiyah menjabat menjadi khalifah selama 20 tahun, kan sebagaimana pertemuan kita sebelumnya, ketika Sayyidina Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Husain menolak. Kada setuju bahwasanya Muawiyah menjadi khalifah. Akan tetapi kata Sayyidina Hasan, ya Husain, wahai akhi, fa inni a'lamu minka, aku lebih tahu, lebih paham masalah ini daripada engkau. Uskut, diam, kata Sayyidina Hasan. Maka selama 20 tahun walaupun Sayyidina Husain, bahkan setelah meninggalnya Sayyidina Hasan, jadi Sayyidina Hasan meninggal, Sayyidina Husain masih berada di dalam zamannya kepresidenan Sayyidina Muawiyah. Di dalam presidennya Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Husain selama 20 tahun tidak pernah sekalipun mengangkat senjata berontak. Walaupun hakikatnya Sayyidina Husain itu memberontak, tidak setuju atas kekhalifahan, kepresidenan Muawiyah, akan tapi beliau diam, tidak mau memberontak. Kenapa tidak mau memberontak? Apakah karena mentaati imamnya? Apakah mentaati Muawiyah? Enggak. Karena mentaati kakak beliau yang mengatakan suruh diam. Akan lebih tahu. Nah, ketika Muawiyah ini menjabat 20 tahun, Sayyidina Husain diam. Tidak melakukan provokasi, tidak melakukan hal-hal yang berbau politik. Diam Sayyidina Husain. Akan tetapi setelah meninggalnya Muawiyah, baru Sayyidina Husain mengangkat senjata. Kenapa? Karena Sayyidina Yazid ini orangnya ahli maksiat. Dan bahkan kita di dalam akidah kita haram hukumnya memilih pemimpin yang zahirnya, dasar tampaknya nih, yang zahirnya dia itu ahli maksiat, haram. Dan bahkan harus ada orang yang mencegah hal tersebut. Dan waktu itu tidak ada yang mencegah, yang mampu mencegah, kecuali Sayyidina Husain berkeinginan untuk mencegahnya. Makanya sebagian mengatakan, contoh misalkan kaum Khawarij, apa itu Sayyidina Hasan Husain dia hendak mengambil kepresidenan, cinta dunia, hendak jadi pemimpin dunia. Padahal Sayyidina Husain hendak menurunkan Yazid, karena Yazid ini dia raja yang zalim. Dan zalimnya itu jelas. Makanya Sayyidina Husain ingin menurunkan Sayyidina Yazid. Si Yazid. Nah, itu wasiat, sebagian dari wasiat
atau ketidakpercayaan Al-Husain yang terbukti kepada Muawiyah. Dan di situ perlu catatan, selama 20 tahun Sayyidina Husain tidak pernah memberontak sedikit pun kepada Muawiyah. Kemudian apa alasan Sayyidina Husain menolak Yazid? Awan bahasanya tuh Muawiyah aja, abahnya Yazid aja jadi presiden ditolak oleh Husain, apalagi anak hitungannya. Abahnya aja nggak terima, apalagi anaknya. Makanya ketika wasiatnya Sayyidina Muawiyah, ya Yazid, hati-hati dengan Husain. Husain ini 20 tahun kada mengakui kita, kada mengakui abahnya menjadi presiden, nya kada mengakui, apalagi kan menjarnya. Makanya urus Sayyidina Husain nih. Cuman jangan sampai membunuh Sayyidina Husain. Itu wasiatnya Muawiyah. Dan adapun alasan Al-Husain menolak si Yazid, yang pertama, khalifah harus dengan syura. Sebagaimana pertemuan sebelumnya kita telah membahas, ketika Muawiyah mundur berhenti menjadi presiden, itu harus pemilihan. Dipilih siapa yang pantas menjadi presiden. Yang kedua, alasan Sayyidina Husain yaitu karena Yazid ini orangnya tidak berhak, tidak pantas untuk menjadi khalifah, dan bahkan jauh pantasnya itu menjadi presiden. Kemudian adapun yang ketiga, kafsahan dan kezaliman Yazid. Yang ketiga, ini alasan yang paling kuat bahwasanya Yazid itu adalah orang yang fasik, ahli maksiat. Yang pertama, alasan Sayyidina Husain menolak Yazid yaitu karena harusnya khalifah, kepresidenan itu harus dengan syura, pendapat orang muslim. Kekhalifahan bukan warisan yang harus diwariskan kepada anak. Beda dengan raja. Amun raja itu imbah abah meninggal, anak menjadi presiden, menjadi rajanya atau putra mahkotanya. Sedangkan Muawiyah dianya bukan raja. Makanya Sayyidina Husain kenapa yang tuh jadi presiden setelah Muawiyah Yazid? Kenapa harus sesuai kayak waris? Imbah abah anak. Kenapa kayak itu? Makanya Sayyidina Husain kada menerima. Yang kedua, Yazid kada berhak. Kada berhak dari segi apa? Banyak yang jauh lebih baik dan lebih berhak dari Yazid. Ya tadi kayak Abdullah bin Umar, Ibnu Zubair, sahabat-sahabat yang parah keluhan Nabi banyak. Kenapa Yazid jadi diangkat? Makanya Sayyidina Husain kada setuju Yazid menjadi khalifah. Kemudian yang ketiga, mulai dari perilaku hingga upaya makar terhadap Ahlul Bait dan sahabat. Jadi Yazid ini mengekang para sahabat dan Ahlul Baitnya Rasulullah. Makanya kena ujung-ujungnya sampai Karbala, sampai dibunuhnya Sayyidina Husain. Itu alasan Al-Husain menolak Muawiyah, itu alasan Al-Husain menolak Yazid. Ya Muawiyah aja ditolak, apalagi Yazid. Kemudian dari itu, ketika itu setelah wafatnya Muawiyah, maka Yazid naik menjadi presiden. Ketika Yazid naik menjadi presiden, langsung si Yazid tadi menulis surat kepada siapa? Kepada Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ini adalah gubernurnya kota Madinah. Jadi pemimpinnya kota Madinah waktu itu Walid bin Uqbah bin Abi Sufyan, sepupunya Yazid. Dikirim surat, ya Walid bin Uqbah, tolong tangani 3 orang. Ana minta baiat dari penduduk Madinah. Ana minta penduduk Madinah mengakui ana menjadi rajanya umat Islam. Dan tolong ana minta juga baiat dari 3 orang. Pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Sayyidina Husain, yang ketiga Abdullah bin Jubair. 3 orang. Tolong 3 orang ini, kata Yazid. Kemudian dipanggil Sayyidina Husain. Ketika sampai surat tadi kepada Walid, gubernurnya kota Madinah, dibaca oleh gubernurnya kota Madinah, maka dipanggil Sayyidina Husain. Ya Husain dipanggil. Sayyidina Husain sudah tahu
sudah tahu bahwasanya ini bakal bergejolak sejarah Sayyidina Husain. Waktu itu Sayyidina Husain membawa para sahabat-sahabatnya Nabi. Cuman yang dipanggil Sayyidina Husain. Ketika di luar kantor atau tempat gubernur tadi menjabat, di depan kantor tadi sahabat-sahabat yang lain disuruh Sayyidina Husain untuk nunggu di luar. Kata Sayyidina Husain, nanti jikalau saya sudah masuk, apabila ada sesuatu atau ada tanda dari aku, kata Sayyidina Husain, masuk. Cuman kalau nggak ada tanda apa-apa, tidak ada tanda apa-apa, tidak ada tanda perlawanan atau apa, dia yang tinggal di luar. Maka masuk Sayyidina Husain sendiri. Masuk Sayyidina Husain, kata Walid bin Mughirah, ya Sayyidina Husain, ini ada surat dari Yazid, yang mana dia adalah raja yang baru, minta bayat dari engkau. Kata Sayyidina Husain apa? Ya Walid bin Uqbah, anak ini Al-Husain, cucunya Rasulullah. Masa minta bayat sembunyi-sembunyi? Harusnya terang-terangan, di depan umum, kata Sayyidina Husain. Di depan umum, supaya orang tahu bahwasanya membayat Yazid. Kata Walid bin Uqbah, betul juga katanya, masa sembunyi-sembunyi? Sayyidina Husain orang yang berpengaruh pada waktu itu. Kemudian di samping Sayyidina Walid, itu ada namanya Marwan. Marwan ini membisiki si Walid, ya gubernur, jangan di luar, mumpung masih ada kesempatan, minta di dalam kita. Nanti kalau udah keluar dia susah mau minta bayat. Mumpung di dalam nih lain sekarang. Kalau nggak mau, hai Walid, kalau dia nggak mau di bayat, bunuh. Itu kata Marwan. Padahal wasiatnya Muawiyah jangan disentuh. Ini Al-Husain cucunya Rasulullah, jangan disentuh. Kalau dia tidak mau membayat, biarin. Kalau dia berontak, lawan. Kalau dia kalah, maafkan. Jangan sampai dibunuh, kata Muawiyah. Cuman kata Marwan bilang ke Walid, ya Walid, ini mumpung ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan, dia sendiri bayat, minta bayat. Kalau nggak mau, bunuh. Langsung di situ Sayyidina Husain dengar, kabur ke Sayyidina Husain, ada pemberani. Langsung Sayyidina Husain menghadap. Siapa yang mau membunuh? Ente apa ente? Kata dia. Kata Sayyidina Husain, maju sini, kata Husain. Kata Sayyidina Husain, maju sini. Kata Walid, ya Marwan, waihak, celaka kau. Jadi gubernurnya, walaupun ini sepupunya Yazid, bepadah tahun Marwan, waihak, celaka kau. Anak nggak bakal membunuh si Husain. Masa anak membunuh cucu kesayangannya Rasulullah, pemimpinnya para pemuda di surga? Celaka engkau wahai Marwan. Kemudian oleh Walid bin Uqbah disuruh Sayyidina Husain keluar. Ketika mendengar gejolak seperti itu, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair, kan dua orang ini, Abdullah bin Zubair itu termasuk orang yang harus dibunuh kalau tidak mau membayat. Ketika mendengar itu, beliau 1 hari lebih dulu keluar dari kota Madinah. Jadi setelah Sayyidina Husain kembali dari kantor gubernur, pulang ke rumah menceritakan keadaan bahwasanya kita harus cepat-cepat keluar dari kota Madinah. Karena apa? Karena ada gejolak-gejolak yang tekanan-tekanan, makar-makar dari kota Madinah. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar dan yang lainnya yang disurati itu ketika mendengar, jadi beliau ini sebetulnya sahabat ini ketika dipanggil kadahun dipanggilnya, hendak melihat dulu Sayyidina Husain ketika dipanggil ya Pak. Ketika melihat Sayyidina Husain diperlakukan, cucunya Rasulullah diperlakukan kayak itu, apalagi aku jarnya. Cucunya Rasulullah jadi perlakukan kayak itu, apalagi aku jarnya. Maka inya 1 hari lebih duluan, sekitar tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah keluar dari kota Madinah. Jadi kejadiannya itu ketika kejadian Sayyidina Husain keluar dari kota Madinah itu sekitar habis bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan keluar dari kota Madinah. Keluar kota Madinah, maka Sayyidina Husain menuju ke kota Mekah. Pergi ke kota Mekah, sampai di kota Mekah
Husain dan jadi Sayyidina Husain waktu itu pergi itu dengan anak, cucu, menantu, bahkan pembantunya Sayyidina Husain itu dibawa beratan kemana? Dari Madinah ke kota Mekah, karena soalnya di Madinah sudah kedaman. Di Madinah ini sudah kedaman. Marwan aja itu jarnya di hadapan lagi menyuruh untuk membunuh Sayyidina Husain. Nyaring hitungannya sampai mendengar Sayyidina Husain di Madinah kayak itu, maka pergilah Sayyidina Husain dari kota Madinah ke kota Mekah. Kemudian dari kota Mekah beliau ingin menuju ke kota Kufah. Kufah ini kalau nggak salah di dalam peta itu Kufah dia di kota Mekah, di atas Mekah, di hingga Jordan, Irak rasanya. Merasa Irak, kota Kufah, di Kufah tuh. Jadi dari situ Sayyidina Husain dari kota Mekah dapat surat-surat dari raja-raja, dari perdana menteri, dari gubernur-gubernur yang di kota Kufah, bahwasanya kami siap membela Sayyidina Husain. Siap membela Sayyidina Husain, berdiri di belakang Sayyidina Husain, mati bersama Sayyidina Husain. Banyak surat-surat dari kota Kufah. Jar Sayyidina Husain, kayaknya anak harus ke kota Kufah untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk menjatuhkan si Yazid. Kenapa menjatuhkan si Yazid ya? Sebagian orang-orang berpendapat yang kada paham sejarah, jar Sayyidina Husain hendak mengambil alih kepemimpinan, hendak menjadi pemimpin juga jar, cinta dunia juga jar. Padahal kada. Sayyidina Husain mencari kekuatan, tujuannya untuk apa? Untuk menjatuhkan raja yang zalim. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Makanya Sayyidina Husain ingin pergi ke Kufah mencari kekuatan. Dan bahkan dikatakan bahwa di Kufah itu hampir 40.000 pasukan untuk siap mati bersama Sayyidina Husain. Akan tetapi Sayyidina Husain kada langsung tolak. Ketika di Mekah, banyak sahabat-sahabat datang kepada Sayyidina Husain, wahai Husain, jangan tolak. Kita sudah tahu orang Kufah itu gimana. Orang Kufah itu ahli khianat. Mereka suka khianat. Ayah engkau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mati di tangan orang Kufah. Al-Hasan, abang engkau, kakak engkau, mati di tangannya orang Kufah. Jadi di sini ada masukan sahabat. Masukan dari sahabat untuk jangan pergi kota Kufah. Nah, di daerah Kufah ini ada Karbala, di situ Sayyidina tinggal dibunuh. Akan tetapi Sayyidina Husain bukannya tidak ingin mendengarkan nasihat-nasihat dari sahabat yang lain. Ketika mendengarkan nasihat-nasihat dari sahabat yang lain bahwasanya jangan pergi kota Kufah, di samping itu Sayyidina Husain, kata Sayyidina Husain, ana bakal kirim seorang yang mana beliau ini adalah Muslim bin Aqil bin Abdul Muthalib, sepupunya Sayyidina Husain. Yang mana beliau ini ahli strategi, berani, kuat, dikirim kemana? Ke kota Kufah untuk melihat apa yang terjadi di sana. Bujurkah ada 40.000 pasukan? Maka dikirimlah Muslim bin Aqil untuk menuju ke kota Kufah. Sampai di kota Kufah, diselidiki oleh Muslim bin Aqil, ternyata betul ada pasukan-pasukan yang siap mati bersama Sayyidina Husain. Jadi setelah itu datang kembali, singkat cerita, datang Muslim bin Aqil mengabarkan kepada Sayyidina Husain, wahai Sayyidina Husain, betul di kota Kufah ada pasukan yang siap mati bersama engkau. Maka istikharah Sayyidina Husain, istikharah mendapat jawaban, maka pergilah Sayyidina Husain ke kota Kufah. Pergi ke kota Kufah. Maka ketika pergi ke kota Kufah, Sayyidina Husain mendapatkan kejadian-kejadian ketika di dalam perjalanan. Sayyidina Husain pergi ke kota Kufah, keluar dari kota Mekah dan melewati Tan'im. Jadi Tan'im itu mikotnya orang hendak haji. Tan'im itu salah satu mikot hendak
Jadi Yalamlam, Tan'im itu salah satu mikot hendak haji. Melewati Tan'im. Kemudian tiba di Bani As-Saffah dan bertemu dengan Farqah. Dan singkat cerita sampailah beliau di Kufah, di Karbala. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya ketika Sayyidina Husain ingin pergi ke Kufah, beliau berangkat ke Kufah, beliau membawa bersama kerabat beliau dan 72 sahabat, bersama kerabat beliau berjumlah 72 orang dan sebagian dari sahabat, yang mana pada waktu itu ada sekitar 32 berkuda, 40 orang berjalan kaki dari Mekah menuju Kufah. Adapun kejadian-kejadian yang terjadi dari Mekah ke Kufah itu banyak kejadiannya, sampai-sampai beliau mengirim seseorang lagi untuk melihat di Kufah gimana, sampai dibunuh. Ketika dibunuh dapat kabar lagi bahwasanya orang utusan Sayyidina Husain itu meninggal. Di tengah jalan Sayyidina Husain sudah tahu bahwasanya di depan ini bakal terjadi gejolak. Mundur kembali ke Mekah atau meneruskan, kata Sayyidina Husain, kita jalan ke Kufah, lihat apa yang terjadi di sana. Kalau mereka nggak terima, kita balik lagi. Akan tetapi kejadiannya beliau terbunuh di Karbala. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas perjalanan Sayyidina Husain dari Mekah menuju Kufah, apa yang terjadi di dalam perjalanan beliau, kemudian kenapa beliau bisa sampai meninggal di Karbala. Allahu a'lam. Ada pertanyaan kah? Jadi intinya bahwasanya alasannya Sayyidina Husain itu kuat. Alasannya Sayyidina Husain itu kuat. Kuat atas apa? Kuat bahwasanya tidak menyetujui Muawiyah menjadi presiden. Kuat juga karena Yazid itu ahli maksiat. Itu alasan Sayyidina Husain. Dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas masalah perjalanan Sayyidina Husain dari Mekah ke Kufah dan apa yang terjadi di sana. Insyaallah kita akan bahas. Allahu a'lam. Mudah-mudahan berkat atas pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan kita tambah cinta kepada ahlul baitnya, tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah cinta kepada para sahabat, dan mudah-mudahan berkat pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki mahabbah, rezeki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tidaklah kita bangkit dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kabana wa salafuna salih al-Fatihah.